Pengamen jalanan, atau lebih akrab disapa penyanyi jalanan, merupakan potret kehidupan yang tidak dianggap. Bahkan, terkadang menjadi bagian dari kesemrautan di tengah masyarakat megapolitan. Akan tetapi, berbeda dengan kelompok yang satu ini, kelompok ini menamakan diri mereka sebagai kelompok penyanyi jalanan Surabaya, atau lebih dikenal dengan sebutan KPJ Surabaya. KPJ ini biasa mangkal di Terminal Batang, Surabaya. Di tempat inilah mereka berkumpul dan mengembangkan talenta yang mereka miliki. Ya, awal mula komunitas dari kami pengamen jalanan dari kampung ke kampung gitu. Jadi setelah dari kampung ke kampung, terus kok ada terminal, ya itu kita manfaatin, khususnya di Terminal Batang. Nah itu di situ mereka dari pengamen dari kampung lain itu mereka datang. Akhirnya ngumpul di area Terminal Batang situ. Dulu kami punya inisiatif untuk membuat satu grup. Jadi kami ingin membuat satu grup itu. Dulu itu bertemu dengan teman-teman itu ya di jalanan juga. Jadi ketemunya itu di bus kota, ada yang di jalanan ketemu. Saya lihat mereka punya skill bakat yang sama seperti saya. Akhirnya saya ajak mereka untuk ikut dalam bentuk grup ini. Berawal dari kesenangan akan musik, akhirnya kemampuan ini berubah menjadi sebuah profesi. Hal ini dilakukan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya himpitan ekonomi yang menjadi warna kehidupan masyarakat di kota besar seperti Surabaya. Sehingga mereka berinisiatif membentuk sebuah wadah yang dapat menampung kreativitas penyanyi jalanan serta dapat menjadi lahan pekerjaan. Ada yang sampai ngamen di stopan. Itu sebetulnya kita sudah mengarahkan kalau bisa, ayo kita sama-sama ngamen di bus kota. Tapi kadang mereka itu salah terima. Jadi kita ngasih jalan, ayo kita ikut komunitas KPJ. Mereka kadang masih tetap ada yang di stopan. Nah itu akhirnya kita wes apa kata pemerintah aja, kayak ada cakupan, itu salah mereka sendiri. Mereka rata-rata statusnya mereka ekonominya ke bawah semuanya. Jadi saya lihat mereka walaupun di situ mereka punya skill dan bakat, hingga akhirnya saya tertarik untuk bagaimana kita supaya menyalurkan bakat ini bisa menjadikan suatu pekerjaan atau masukan buat kita semua. Jadi di sisi lain bisa untuk menghidupi kebutuhan pribadi khususnya, ya toh. Di sisi lain untuk bisa menuangkan kreasi-kreasi mereka. Untuk sementara kami punya kegiatan di luar jam kerja kami, ada semacam kayak reguler ngisi di acara reguler di kafe-kafe, di hotel. Di lain itu setelah nggak ada pekerjaan, kami tetap aktivitasnya tetap ngamen seperti biasa. Itu tergantung dari kemauan kita. Kalau kita jalannya sendiri-sendiri, individu, itu kita dapatkan ya hanya sebesar mungkin Rp35.000. Kalau untuk komunitas, kalau grup, untuk misalnya ada job-joban event itu baru kita bagi rata. Dalam satu minggu kami punya aktivitas untuk bertemu, untuk membahas masalah musik
bagaimana kita mencari job, bagaimana kita mencari event melalui apa kita perlu mengamen dulu di restoran-restoran atau di kafe-kafe atau semacamnya. Ya, kita punya warna musik yang all-round karena kita punya pandangan untuk bagaimana kita menyajikan pada masyarakat luas agar musik kita bisa diterima mereka semuanya. Memang sebagian besar masyarakat memandang mereka sebagai sebuah realitas hidup yang miris di tengah kota Surabaya. Akan tetapi, tidak semua berpendapat sama. Masyarakat di sekitar Terminal Beratang ini sangat terbuka dengan keberadaan mereka, bahkan mengakui kelebihan mereka sebagai potensi yang patut dikembangkan. Di terminal sini tuh katanya tuh baik-baik, dan dia tuh selalu menunjang tuh partisipasi tentang kebersihan maupun waktu ngamennya loh itu. Oh, ini kalau ini kan dibentuk seperti KPJ itu, Mas. Iya, pengamen jalanan itu. Jadi dia itu juga organisasi gitu. Oh iya. Tanggapan masyarakat di sini kan? Iya, direspon sangat baik. Iya. Lagu-lagunya mereka bagus ya nak. Didengarnya dulu, senang ya nak. Menurut nenek, mereka sama pengamen yang lain bagusan mana? Bagus ini ya nak. Iya. Pada awalnya mereka memang menganggap kita seperti pengamen-pengamen biasa seperti di jalanan itu. Tapi setelah kita tampilkan keahlian kita, skill kita, baru mereka bisa menerima dengan sepenuhnya dan menganggap kita sebagai musisi juga. Akhirnya sama mereka menghargai kita sebagai musisi. Namun sayangnya keberadaan KPJ Surabaya yang berdiri sejak 1990-an ini belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah setempat. Waktu dulu itu belum, tapi semenjak sekarang adanya festival lomba musik jalanan, itu akhirnya pemerintah sedikit banyak masih ada perhatian sama kita. Cuman masih kurang gitu ya, kurang perhatian banyak. Dan mereka tidak mau, maksudnya pemerintah tidak mau merangkul mana mereka-mereka yang punya berpotensi ya, dan dikiranya KPJ itu sekarang pengamen jalanan itu rendah, pengamen yang asal-asalan, bukan begitu. Mereka kepingin sampai ke dunia artis tujuannya, dan mengembangkan karya ciptanya itu tadi, supaya pemerintah biar tahu bahwa KPJ itu bukan KPJ yang ceketer gitu, istilah Surabaya ceketer itu. Ya, pada hari ini kita dari Brass Akustik dari Beratang, KPJ Beratang, mengikuti final lomba festival dalam rangka festival musik jalanan
Ya, hadirin berikan nafas buat grup penampilan dengan nomor 6. Ya pengen jadi pemusik ya, bentuk grup musik yang asli dari jalanan. Jadi harapan kita semoga pemerintah memberikan semacam kayak wadah atau jembatan bisa mengorbitkan kita ke jenjang-jenjang yang berikutnya, maksudnya kita bisa rekaman lah. Siang berganti malam dan roda kehidupan terus berputar. Namun mimpi dan harapan mereka akan terus berlanjut untuk menatap masa depan yang lebih baik demi tanah air Indonesia tercinta.